Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Deddy Burman, yang mana pada video hari ini kita melanjutkan pada video sebelumnya, yang mana pada sebelumnya kita membuat sebuah alat untuk memonitoring sensor ultrasonik yang kita hubungkan ke platform IoT yaitu ThingSpeak tetapi pada video hari ini kita mengubah hasil monitoringnya menjadi project untuk tinggi badan kita yang diinterfacekan bukan ke ThingSpeak tetapi ke Vibres. Ternyata kalau di ThingSpeak itu dia delaynya 15 detik jadi agak lama loadingnya, walaupun jaringan kita bagus gitu tetapi kalau di Vibres, karena ini produknya Google, itu nggak ada delay gitu Kalau dulu dia 5 detik delaynya Vibresnya, tapi kalau sekarang dia nggak 5 detik lagi, tapi lebih cepat gitu yang intinya dia cepat gitu platform IoT yang cepat gitu dibandingkan dari ThingSpeak gitu. Yang terpenting daripada itu adalah bagaimana cara mengkonversikan monitoring sensor ultrasonic ini menjadi alat tinggi badan jadi kalau biasanya itu kalau sensornya semakin dekat, hambatannya semakin dekat, maka nilai sensornya semakin tinggi, semakin rendah gitu Jaraknya dari 10 cm makin dekat lagi hambatannya jadi 9, makin dekat lagi makin jadi 8 gitu, makin dekat lagi jadi 7, makin dekat lagi jadi 6, makin dekat lagi makin jadi 5 gitu Tetapi kalau untuk tinggi badan itu tidak seperti itu kalkulasi ataupun hitungannya ataupun konversi konversinya tetapi kalau hambatannya makin dekat, kalau alat dari taruh di atas kepala kita, maka nilainya semakin tinggi gitu, seperti yang ini kita demo dulu ini adalah tangan saya kalau tangan saya ini semakin dekat dengan sensor ini, maka nilainya semakin tinggi 158, dekat lagi 160 gitu dekat lagi 164 gitu kamera kabur. Ya 164 gitu kalau di dekat lagi 166 kalau dekat lagi 167, kalau dekat lagi 168 gitu. Jadi seperti itu. Jadi pada coding ini untuk membuat tinggi badan ini itu kita menambahkan yang pertama adalah berapa tinggi dari sensor ini tinggi tiangnya lah gitu, tinggi tiang untuk kita menaruh sensor ini gitu. Nah seperti ini sensor height tinggi sensor dalam sentimeter panjang tinggi tiang yang kita taruh sensornya berapa gitu. Di atas dindingnya ketinggiannya berapa contohnya rata-rata ketinggian orang Indonesia itu kan sekitar hampir 200 gitu. Jadi kita masuk aja 200 cm tinggi tiang kemudian kita tambahkan nilai offsetnya, jadi jarak dari sensor ke kepala dalam sentimeter itu berapa, contohnya 30 gitu jadi nanti dia akan dikurangi gitu sehingga jika hambatannya makin dekat, maka nilainya akan semakin tinggi gitu semakin dekat semakin tinggi, semakin dekat semakin tinggi, semakin dekat semakin tinggi gitu Nah jadi seperti itulah cara kerja dari ketinggian tinggi tubuh alat tinggi badan sensor tinggi badan gitu. Nah jadi ini sensor nih coba kita taruh aja di hambatan gitu. Nah jadi selain nilainya ditampilkan ke LCD 16x2 nilainya juga kita tampilkan ke platform ThingSpeak platform Vibres apa hilang jaringannya, coba kita reset ulang.
kita reset ulang. Ini sedang menghubungkan ya. Nah gini ya, jadi tinggi badannya 165. Ini adalah serial monitor ID Arduino untuk memantau tinggi 100 status terkirim atau tidak, statusnya terkirim atau tidak. Kemudian ini adalah ThinkSpeed untuk memantau ketinggian cm-nya. Di sini juga ada, di ID Arduino juga ada 1,65 cm gitu. Di sini juga sama hasilnya ya, untuk mengetahui ya tinggi badannya yang diinterfaskan ke LCD 16x2, serial monitor ID Arduino, dan juga platform ThinkSpeed. Nah jadi seperti itu. Nah jadi bagaimanakah caranya untuk menghubungkannya ke ThinkSpeed, ThinkSpeed lagi ya, ke Fibres ya. Nah jadi bagaimanakah cara menghubungkannya ke Fibres ya. Nah itu nanti ya setelah video ini. Ini sudah saya siapkan, nanti teman-teman silahkan di download ya codingnya ya. Jadi nanti bisa dikembangkan ya, selain dari dihubungkan ke Fibres IoT nya, tetapi kita akan hubungkan juga kedepannya ke aplikasi Android ya, seperti biasanya ya. Kita hubungkan, kita tampilkan ke aplikasi Android yang kita buat, baik itu menggunakan MITx Embedder, Codular, ataupun ke Android Studio. Nah baiklah, kita akan lanjut ke video tutorialnya bagaimana menghubungkannya ke Fibres. Nah sekarang kita lanjut ya, bagaimana cara menghubungkannya ke web IoT ataupun Internet of Things ya, Fibres. Nah jadi yang pertama ya, teman-teman nanti silahkan di download terlebih dahulu coding ini yang saya lampirkan di bawah, link deskripsi di bawah video YouTube ini ya. Nah, setelah di download, nanti teman-teman silahkan di download terlebih dahulu dua library ini. Yang pertama library untuk Fibres ESP32, yang kedua library untuk Liquid Crystal I2C, LCD I2C ya. Nah caranya adalah tinggal blok saja ini, di blok ya, buka Google, new tab, klik kanan, pilih paste, enter ya. Nah pilih yang paling atas ya, pilih yang paling atas, klik, pilih download ya. Nah seperti itu cara yang begitu juga selanjutnya ya, untuk library LCD 16x2 ini, Liquid Crystal Liquid Crystal 12c.h ini, begitu juga seperti itu ya. Setelah di download ya, nanti di verified, nanti hasilnya akan verified ya, centang gitu ya, tidak ada error gitu ya. Nah setelah itu ya, kita buat terlebih dahulu ya, setelah ini dimasukkan library-nya, kita buat akun untuk Fibres-nya. Di sini karena saya sudah bikin, kita bikin saja satu lagi ya supaya jelas ya. Masuk ke fibres.com ya, ataupun console.fibres.google.com ya, ketik aja nanti Fibres ya, kemudian pilih add project. Nah apa nih, oh iya, karena ini ya, karena ini masih aktif, kita kembali, ini kita tutup ya, kita kembali, kita add project. Oh ada limitnya ya, jadi harus ada yang kita hapus. Inilah parkir ini kita hapus. Project setting, kita delete project, kita bikin project yang baru.
delete project. Kita add sama ya. Oh, berarti udah nggak bisa lagi kita ya. Kita pakai akun yang lain. Ya, kita klik new project. Ya, kita masukkan di sini tinggi badan. Karena tadi udah saya bikin satu, berarti tinggi badan IoT ya, tinggi badan IoT. Kita klik confirmation, kita klik continue. Ini kita enablekan saja, klik continue lagi. Select account, pilih default, create project. Kita tunggu sebentar. Finish it, klik continue. Ya, maka kita akan dibawa ke layar dashboard ataupun layar belandanya. Ya, kita masuk ke database real time-nya. Ya, klik build, pilih database real time. Ya, kita klik. Selanjutnya kita klik create database. Pilih next, klik enable. Maka link database-nya sudah terbuat ya. Kita klik simbol copy di sini ya, ataupun kita klik block, klik kanan, pilih copy ya. Klik simbol copy ini kita tutup. Oke, kita paste di sini. Kita paste ya. Kemudian selanjutnya kita pilih simbol gerigi ini, logo setting ini, klik project setting. Lalu kita pilih service account. Lalu kita pilih database secret. Ini adalah tokennya ataupun kunci key-nya ya. Kita klik show ya, maka akan muncul logo ini, logo copy, atau bisa di block. Klik kanan, pilih copy ya. Klik logo copy juga bisa. Taruh ke di bawah ini ya. Fibrous out block, ganti dengan punya kalian. Paste. Ya, maka selesai gitu ya. Bang, untuk rangkaian wiringnya gimana gitu ya. Ini pin tring taruh di pin 15 pada ESP32, kemudian pin echo di pin 2. Kemudian ini adalah tinggi dari tiang ya. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Ya, tinggi dari tiang sensor yang diletakkan. Kemudian untuk offset jaraknya ya. Kemudian ini alamat I2C ya. Kalau kita menggunakan 16x20 bikin di sini, 16x2 bikin di sini gitu ya. Nah, kalau ini objek firebase-nya ya. Kemudian ini untuk menginisiasikan apakah dia sebagai input atau output, pin tring-nya sebagai output, echo sebagai input. Ini untuk inisialisasi database-nya ya. Init adalah tipe data, backlight untuk dia refresh ya, untuk menampilkan cahaya ya, backlight ya. Set cursor posisi ya. Kemudian LCD pin kita tulis menghubungkan. Jadi jika dia sudah terhubung, dia akan tampil gitu di sini, menghubungkan ke kalau internet wajib hidup ya. Nah, sesuai dengan wifi kita ini. Nanti sesuaikan SSID dan password wifi yang ada di rumah kalian. Nah, seperti itu. Kemudian
nanti terhubung, nanti muncul alamat IV-nya. Kemudian ini proses loopingnya ya, untuk menampilkan jarak tinggi. Jadi jarak juga ditampilkan di serial monitor ya. Ini untuk database hasil pembacaan, ini untuk field ya, nilai tempat table untuk nilainya. Nah, seperti itu ya. Apakah dia terkirim, nanti akan ada di serial monitor juga, kemudian tidak terkirim juga ada di serial monitor. Penyebabnya apa? Dia untuk mengidentifikasi ya. Setelah itu klik tool, pilih port yang kita gunakan, compact, kemudian klik upload. Ya, done uploading ya. Sekarang kita klik di serial monitor ya. Nah, maka di sini akan terhubung ke WiFi kita. Ini IP, tak masalah. Ini data terkirim ya. Terkirim, tinggi badan terkirim 167 gitu. Kita cek di Vibras kita. Ya, kita cek di database real time. Nih, database real time. Apakah datanya masuk ya, hasil pembacaan. Klik di sini, tinggi badan 167. Ya, maka proyeknya sudah berhasil gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Lihat di sini apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya sama. Ya, jaringannya lancar. Nah, baiklah ya, sekian, terima kasih untuk video hari ini, dan kita akan lanjut di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.